أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم Ngajar di mana ya? Oh situ, iya.
يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا هو أقرب للتقوى اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله العظيم يا ربي بالمصطفى سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند هلول للحادث الأمم يا رب هو الحبيب الذي ترجى شفاعته
لكل هون من الأهوال مقتحمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. توسلنا خصوصا للمعلم هذا الكتاب للشيخ محمد نووي بن عمر الجوي البنتاني وللإمام الشيوطي وأصولهما فرهما أستاذي أستاذ حسين بن أبو بكر الحبسي بانيل سيد الوليد أبي عبد الرحمن بن أحمد السقاف سيد الوليد بن علي بن عبد الرحمن بن أحمد السقاف أستاذ حاجي بحر الرازي بن حاجي إسحاق بن حاجي عبد الغني بن ونجي محمد أمي سيدي ليلى بنت ونجي موسى ديانا ساري وجي عبد ساري وأصولهم وإبراهيم والأستاذ المرحوم كهجي أمي جعفر صديق بن فلان أستاذ حجي فضلي محي بن فلان الأستاذ حجي رضوان أنور بن فلان أستاذ حجي فضل زين بن فلان المرحوم أستاذ حجي ناصر بكتي بن فلان المرحوم أستاذ إمام زركاسي روي بن فلان وأصولهم وأبورهم وإليه أستاذ المرحوم إلى الروح Bapak Haji Sudirman bin Fulan almarhum, Bapak Rusman Ma'mur bin Fulan, Bapak Haji Umar Masyuri bin Fulan almarhum, Bapak Haji Surasto bin Fulan, Bapak Haji Ciptadi bin Fulan, Bapak Haji Bejo Hadi Supranto bin Fulan almarhum, Bapak Haji Martono bin Fulan, Bapak Haji Sudibyo bin Fulan almarhum, Pak Aris Komaris Andika bin Fulan almarhum, Bapak Haji Waluyo bin Fulan almarhum, Bapak Haji Abdurrahman bin Fulan, Bapak Haji Nurdin bin Fulan, Bapak Haji Yatim Wakri bin Fulan, semua keluarga kita dah, mudah-mudahan orang-orang tua kita semoga Allah maghfirah mereka dalam kuburnya, wali jami' ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya, silakan baca. Halaman berapa? 173. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jinar rijlaini al-mashyu wa jinar yadaini al-batshu wa jinar ainaini an-nazar." Jinar dua kaki adalah berjalan ke tempat maksiat. Jinar kedua tangan adalah menabok, dan jinar kedua mata adalah memandang yang tidak dihalalkan. Apa ini? Ini jinar itu janjat yang kedua. Apa tu? Yang kedua ni zinatul apa? Yang benar ni zaniyatun. Oh, ya. Zaniyatun. Zaniyatul wahidah tuhbitu amala 70 sanah. Berbuat zina sekali dapat menggugurkan pahala amal 70 tahun. Nabi SAW bersabda, "Ma min dzambin pada syirki azam indallah min nusbatin wa wadaha rajulun bi rahamin la yahillu lahu." Tiada dosa yang lebih besar sisi Allah sudah syirik dari tetesan sperma yang diletakkan dalam rahim yang haram baginya. Ya, cukup. Wallahu a'lam shawab. Tanggal berapa sekarang? 11. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahumullah adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumi
wa bikum fid daraini amin amin radhiyallahu an. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam zinar rijlain al-mashyu wa zinal yadain al-batshu wa zinal ainain an-nadhru. Jamaah semua yang hadir pada pagi hari ini, orang-orang tua yang sangat saya muliakan, khususnya pengurus Masjid Jami Babus Salam, dalam hal ini Ketua DKM kita Ustaz Haji Zainuddin dan jajaran kepengurusan, juga ibu-ibu yang hadir rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah. Kita dapat berjumpa lagi, kita dapat bertemu lagi, karena kita mesti diberikan nikmat sehat walafiat. Semoga Allah pelihara kesehatan kita dan juga keluarga kita di rumah. Mudah-mudahan selalu Allah berikan sehat walafiat. Kita masih membahas tentang masalah beratnya dosa berzina. Berikutnya Nabi menyatakan zinar rijlain al-mashyu, dinilai zina kaki itu, kaki bersalahnya, melanggarnya adalah berjalan ke tempat maksiat, ke tempat dosa, tujuannya ke tempat dosa, itu dinilai jalannya menuju tempat itu dinilai zina, dosa. Yang kedua, wazinal yadain al-batshu, juga dinilai kesalahan tangan. Tangan juga dinilai salah, zina tangan istilahnya, yaitu apabila kita yang punya tangan untuk al-batshu, merampok, mengambil, memukul, itu kalimat al-batshu. Dan yang ketiga, wazinal ainaini, dinilai pula zina mata. Ini mata kita, di mana kesalahan kita nih, yaitu an-nadharu, ya, dinilai kita punya mata dinilai maksiat, zina, apabila kita gunakan penglihatan kita untuk memandang yang Allah haramkan, yang tidak halal. Nah, ini demikian jamaah. Jadi di anggota badan kita ini ada kaki, ada tangan, dan ada mata. Yang penting-penting nih, kita ke tempat manapun tujuan kita, ke pasar, ke mall, harus menggunakan kaki. Penting ini kaki nih. Ya, kalau Allah udah berikan musibah di kaki, salah satu kekayaan kita udah berkurang dah jemaah. Allahu Akbar. Benar, saya barusan ngomong-ngomong sama orang tua kita, Bapak Haji Ishak Asibuan. Kaki saya udah merasa tuh. Jadi kalau jalan udah ini agak nyeri-nyeri dikit, ya, udah nyeri gitu. Dokter dari bagian saraf mengatakan, itu Pak Ustadz jangan suka banyak melangkah yang tinggi, naik. Walhasil semuanya alat shockbreaker kayak ngalamin rusak ya Pak. Apalagi alat kita ini. Kalau kita lihat musibah yang kita rasakan ini, seperti saya ini agak nyeri dikit, jangan ngeluh. Kita lihat ada lagi orang yang lebih dahsyat banget. Ada orang, saya beberapa kawan saya lihat kena stroke, jalan udah gak bisa aja Pak. Kalau kita lihatnya begitu, alhamdulillah. Berapa orang tuh yang saya bulan-bulan ini saya jumpain dipegang sama 2 orang, ya. Jadi kalau kita masih bisa ke atas, bisa ke Babus Salam, naik tangga itu, alhamdulillah. Ada jamaah kita di Babus Salam, maaf Pak Ustadz, saya jarang ke masjid. Saya kalau naik itu tangga itu nyeri sama. Dan dia punya ide, gimana Ustadz, coba usahakan jadi pengurus, dirubah aja tangganya itu, bikin apa namanya yang kayak di Senen, apa di mall, apa namanya, lift. Saya bilang, wah Pak, mudah-mudahan doain aja dah, nanti siapa tahu ada orang kaya
Karena itu lip itu segala-galanya semuanya harus dirubah, ya. Jadi karena itu masalah kakinya, Mak. Nah sekarang kaki kita ini yang sehat, main bola bagus, jalan pagi bagus. Ada dinilai kaki melangkah dinilai maksiat. Kaki itu melangkah bergerak dinilai maksiat. Melangkah olahraga bukan, melangkah ke masjid bukan, mau melangkah kemana ngaji bukan, mau melangkah kemana ke rumah besan bukan, mau kemana mau ke rumah anak bukan. Yang dinilai dosa apabila kita melangkahkan kaki niatnya untuk tempat yang di situ banyak dosa. Kita nggak main gaple, kita nggak main catur. Yang main gaple, main catur dia, yang main judi dia. Cuman kita mau nonton daripada iseng di rumah, jalan tempat catur, jalan tempat main gaple, mau ngeliat doang, belum main nih, mau ngeliat nongkrong di sono, dinilai itu kesalahan kaki, melangkah ke arah sono. Daripada di rumah ngapa-ngapain, teman-teman hari Minggu, hari Sabtu pada main-main catur, main gaple, banting kartu, teman rame. Tempat itu biar nggak ada judinya, tapi itu tempat itu bikin melalaikan kita. Yang harusnya kita jam 8 sholat 2, nggak sholat 2. Ya, maaf, tempat begitu biar mungkin nggak ada judinya. Ngomongnya ya begitu lah. Ada rada-rada jelek ngomongannya. Berjalan menuju tempat yang begitu bikin lalai, itu dinilai kesalahan kita menindakkan kaki ke arah situ. Apalagi jelas-jelasan tempatnya, ke diskotik misalnya. Kita diajak bukan pengajian, kirain ada takbir akbar kali malam minggu, mampir ke sana yuk, ke daerah diskotik. Waduh, lihat perempuan cakep-cakep, bajunya hijau, ini kelihatan, ini yuk. Jalan menuju sana, sekalipun naik kendaraan, turun dari kendaraan, jalan ke tempat situ, itu sudah dinilai kita salah menggunakan kaki untuk ke tempat maksiat. Jadi kaki ini ada nilai dosa kalau kita menujunya tempat yang Allah nggak ridho. Lain ke masjid jamaah. Di beberapa hadis Nabi, jangankan sholatnya, jangankan nilai tahiyatul masjidnya, jangankan kita iktikafnya, jalan dari rumah, putaran roda motor, putaran roda mobil yang kita tunggangin itu, bagi kita jalan, itu tanah yang kita pernah jalan, yang pernah kita lalui dengan kendaraan, nanti jadi saksi di hari kiamat. Ya Allah, ini orang sering malam, ya Allah, jam 4 datang ke masjid, ya Allah. Ya Allah, ini orang menggunakan kendaraan, ya Allah, menghabiskan bensin, ya Allah, untuk menuju sholat berjamaah subuh, ya Allah. Ya Allah, kami sebagai binatang yang kecil, berupa semut dan sebagainya, mungkin ada binatang-binatang aku saksikan ini, Allah, ya Allah. Ya, jadi langkah itu menuju masjid, langkahnya itu dinilai melangkah ada 3. Pertama, menghapusin dosa. Kedua, terangkat derajat. Ya, yang ketiga, dicintai sama Allah. Makanya melangkahkan kaki itu baru melangkahkan dinilai ibadah. Dulu-dulu ulama-ulama dia cari rumah yang jauh dari masjid supaya melangkahnya dinilai ibadah. Ya, jauh-jauh. Yang diterapkan sekarang ini untuk jamaah haji kita nih, hotelnya ada 3 kilo, ada yang 4 kilo. Jangan gerutu kalau niat ibadah. Jangan gerutu, alhamdulillah saya ditaruhkan di hotel yang 4 kilo. Waduh. Kenapa? Ada usaha mau nunggu mobil, ada usaha mau jalan kena penutup mobil. Itu belum sampai masjid, belum ada nilai di masjid, belum. Baru langkahnya kita menuju tempat Masjidil Haram atau Madinah, dinilai jalan kita, naik kendaraannya, dirinya itu penuh jalan jamaah, dididik sabar kita. Kita mau datang udah penuh itu mobil busway kalau di sini. Jadi belum sampai masjid, semua acara-acara dari mulai tahiyatul masjid dan sebagainya, jalannya, melangkahnya dinilai pahala. Tapi ya jangan juga dipraktekin. Ya, rumahnya di Bumi Putra, muter ke Klender, terus ke sono Watomoro,
putar bebas. Balik sini orang udah bubar. Saya udah ya dapat sih pahala, cuman keterlaluan itu namanya. Kalau mau juga jalan ke Masjid Babu Salam kira-kira jam 2:30 pagi, itu namanya perhitungannya matang. Sampai sini pas jam 4 olahraga dapat pahala gede. Subuh tinggal 5 menit, jalan ke Klender sampai kaum juga udah Allahumma hdina fiman hadait, sampai sini kosong jamaah. Cuma dapat olahraga, nggak dapat pahala berjamaah. Jadi manfaatnya, faedahnya kaki yang melangkahkan dengan pahala itu, mereka yang jauh-jauh itu manfaatnya mereka jarak jauh dari masjid. Cuma memang faktor hidayah jamaah ya, hidayah. Karena dari jauh memang Allah inginkan kita dari jauh-jauh ini. Allah yang inginkan, Allah yang undang. Allah yang undang. Allah yang gerakkan kaki kita. Allah yang gerakkan hati kita mau ke sana aja, biar rimis, biar gelap, emang Allah yang mau. Idza aradallahu 'abdan khairan faqahahu fid din. Kalau Allah menginginkan kepada hambanya kebaikan, emang Allah inginin. Idza aradallahu bi 'abdan khairan, Allah yang ingin. Faqahahu fid din. Allah berikan paham orang itu hambanya urusan agama, ngerti aja. Emang dingin dia tahu, dia berangkat, nggak pakai dirayu-rayu, nggak pakai diusap-usap kakinya sama istrinya, nggak usah dibangun-bangun, udah bangun. Ya Allah. Hujan pak besar, dia ambil yang namanya itu payung, biarinlah. Dulu kita mah ingat nggak waktu masih SMA, demen hujan-hujanan, biar disaksikan oleh hujan. Ini aku pengen disaksikan hujan nih waktu aku jalan ke Masjid Babu Salam. Emang Allah undang, diundang sama Allah. Kalau Allah udah ngundang, semua anggota badan ringan aja jemaah. Ada orang memang Allah nggak ngundang, Allah nggak inginkan, Allah nggak inginkan, Allah nggak mau, Allah nggak pengen hambanya itu, Allahnya nggak mau. Diputerin beker, tau gak beker? Bukan alarm di HP lagi. Kalau alarm kan kayak beker tahun 70 dia punya. Dikrek. Kalau bunyi itu kayak gempa bumi. Gluduk. Tetap aja kupingnya budek. Sampai anaknya, "Pak, berisik pak. Lagi udah zaman sekarang ini, zaman now, masih masang beker aja." Tetap gak bunyi. Emang Allah gak mau dah. Abu Lahab dekat gak sama Rasulullah? Nah dekat, bersebelahan rumahnya. Allah gak mau, gak diberikan hidayah. Salman Al-Farisi jauh, Persia daerah dia tinggalnya asalnya, Iran kalau sekarang. Emang Allah mau dikejar Nabi berapa bulan dia cari yang namanya Rasulullah. Berbulan-bulan jalan di mana Madinah, di mana Madinah. Setiap ada kendaraan menuju ke Saudi kalau sekarang, ya dicari. Saya numpang. Mau kemana kamu ini? Dari Persia, dari Iran. Mau ke Madinah. Dulu namanya Yasrib. Ngomong, aku mau cari yang namanya Muhammad. Dari Iran jauh, belum ada pesawat. Belum ada pesawat, berapa bulan di jalan, nyari lagi. Madinah dulu, bukan Madinah sekarang udah ada tanda-tandanya. Belum ada jalan raya ke sekarang kayak tol begitu, hebatnya licinnya. Sampai di Madinah, dia cari Rasulullah mana. Ya Allah, orang kalau udah diberikan hidayah jamaah, yang jauh terasa sama dia dekat. Tapi kalau hidayah nggak sampai, yang dekat terasa apa? Jauh. Rumahnya dekat musola. Ini rumahnya musola speaker 6, budek. Kita pasang speaker ke arah rumah, nggak begitu nggak? Ini 1, 3, toa yang bagus. Hayya 'alas shalah. Ya Allah. Jarak 1 kilo pengang, tau nggak pengang? Kupingnya pengang. Ini summun bukmun umyun bahum la yarji'un. Jadi kita bersyukur pagi hari ini.
Ya, adzan udah di masjid Pak Sudianto, jauh. Rumahnya Pak sono Pak, dari Taman Mini sono lagi jauh. Ya. Emang Allah yang giring. Bersyukur pada Allah, bersyukur pada Allah. Allah punya mau aja betul. Nah, itu melangkahkan kaki itu nilai ibadah tuh. Kalau kaki melangkahkan ke tempat maksiat, itu dinilai kita sudah melakukan perbuatan maksiat dengan kaki itu. Yang kedua, wazinal yadain al-batsyu. Tangan nih juga jamaah. Tangan fungsinya banyak banget. Tadi kaki. Nabi nyebutkan sekarang tangan. Tangan, waduh. Hati-hati nih tangan ini. Jeriji satu aja gak bisa bergerak. Waduh, gak enak jamaah. Ini jeriji tengah. Ada saraf di sini yang nggak bisa. Waduh, saya punya tetangga, saya akan sebut namanya, saya ceritain. Kemana aja Pak Haji? Jarang kelihatan, baru kelihatan lagi bawa mobil. Dioperasi Ustadz saraf saya. Kenapa? Ini di jempol saya nggak bisa bergerak Pak Ustadz. Oh gitu? Iya ada yang putus. Waduh, ada yang putus. Ya Allah, ini nih. Saya nanya, memang saya senang orang yang terbuka. BPJS Pak? Oh enggak, lama Pak Ustadz BPJS. Berapa itu Pak? Ya enggak usah tahu lah Ustadz. Yuk kira-kira operasi biar begini berapa itu? 150 juta aja Pak, nyambung lagi. Harga Avanza 150 gitu Pak. Ini nggak bisa bergerak, nggak enak jamaah, kurang sedep. Kalau kita cebok ini nggak ada, baru atuk. 150 juta bisa bergerak. 5 berapa tuh? 150 kali 5 berapa? Bantuin gitu nggak Pak? Gue lupa. Hah? 700 juta. Masya Allah. Pernah kita bersyukur bangun tidur? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya punya kawan yang suka kemari gitu. Awalnya gimana tuh bisa ente kena stroke? Awalnya nggak bisa bergerak Ustadz, dua ini. Susah diginiin. Yang ini bisa, ini dua jempol ini susah, pakai begini. Saya bawa tongkat waktu khatib Ustadz. Jatuh Idul Fitri dibilang. Itu di bawah itu emang dia polisi, rumahnya dekat masjid. Saya malah ya Allah maaf Pak, nggak apa-apa Pak Kiai, ketiban itu anda tongkat masjid dong. Kalau tongkatnya dari kayu jati lumayan. Makanya sekarang dibikin acara begini nih, mimbar begini, selalu dia punya apa namanya tongkat, di situ diikat kayak gini nih. Kayak di kaum kagak tuh, kaum kan lepas. Ya, tuh khotib mungkin sorbannya mau jatuh begitu. Nah ini lepas ini tongkat jatuh. Saya ngalamin dekat ini Masjid Salafiyah. Untung yang ketiban anak muda. Itu kan dari besi. Itu pernah nggak soal di itu. Dia punya tongkat dari besi. Lumayan itu benjol. Ya. Ya Allah. Jadi jamaah, ini tangan ini kalau kita pagi bisa bergerak, alhamdulillah. Kanan sama, telunjuk aja nggak bisa jalan. Makannya bingung kita. Nah, ini ada nilai maksiat tangan apa dia? Al-batsyu. Sekarang banyak nih perbuatan al-batsyu ini. Termasuk coret-coret. Ya Allah, anak-anak kita ini kalau dia udah lulus apa dicoret-coret, tembok orang dicoret-coret pada kotor, warna hitam, warna kalimat saya ngerti itu, usil ya. Belum tangan untuk al-batsyu, untuk lempar, nyambit, tawuran ya. Di jalan Kelapa Gading, saya waktu menuju ada acara seperti ini, pengajian, mobil jalan terus waktu ada tawuran anak-anak mulus kan tawurannya.
Anak 16 tahun itu, dari arah Sono Kelapa Gading ke arah sini Pulau Mas. Mobil saya lihat mobil cakep itu, warna hitam. Pecah kaca depannya semua. Pecah, orang api itu. Nah dia turun ini yang punya mobil, nggak bawa supir dia saya lihat, pakai jas. Mungkin mau rapat kali saya, pagi sih. Ya salah, bapak turun mau cari siapa pelakunya. Anak-anak kita remaja-remaja begitu yang dalam keadaan begitu. Siapa yang nyapin kau? Ya. Anak remaja bukan 3 orang, udah puluhan. Nyuduh sono berapa puluh, 90. Nyabit batu udah gede. Jalan pak, jalan pak. Kemarin di sini nih, di Pasar Gembrong, ada yang mati 1. Ya Allah, sekarang sadis jamaah. Jadi batu udah kurang ampuh, sekarang ya benda-benda tajam, golok. Ada lagi samurai yang panjang, gedean dia jamaah, kayak huruf lam. Kayak huruf lam, gitu bener. Ya Allah, ditebos sekali. Hampir-hampir anak-anak kita ini remaja-remaja generasi kayak PKI jamaah, udah gak punya kesian. Kayak PKI. Malam tahun baru tuh di atas flyover Klender. Jadi termasuk pelanggaran tangan itu menggunakan tangan untuk menyambit, untuk merusak barang orang, usil, untuk memukul, untuk merampok. Itu termasuk pelanggaran tangan, digunakan tangan untuk yang membahayakan manusia. Ya, cabut-cabut pohon-pohon yang nggak ada tujuan, dosa kita. Kita mau beri makan silakan. Kalau nggak dimakan biarin ditumbuh, itu kan makhluk juga. Dulu ada kiai di sini Klender, namanya Kiai Hasbi Allah. Waktu muridnya minum gelas kecil kayak beginilah kecil, dibuang tuh air. Tuh guru masih hidup melihat, sini deh sini. Apa guru sini? Dijewer kupingnya sama tuh guru. Orang-orang dulu jamaah begitu perhatian sama muridnya. Tuh murid habis minum sisa setengah dibuang gitu tuh. Dikeluar dari masjid buang. Sini. Sini deh. Dijewer, orang dulu kan jewer, orang jewer gini. Apa guru? Saya nggak salah. Sini deh. Itu jangan begitu kalau minum. Kalau minum setengah ada sisa lagi. Buang ke pohonan tuh, buang ke pot. Makhluk Allah butuh siraman itu. Jangan dibuang begitu aja. Ngerti nggak sih? Ngerti guru? Kucing masih mau minum, ayam masih mau. Kalau ente ayam nggak ada, kucing nggak ada, misalnya ayam nggak ada, tuh ke pohon-pohon tuh, pot siramin situ. Girang ente disiramin, itu pot atau pohon itu. Ya, ingat nggak? Iya guru. Jangan sembarangan ya. Ente bisa bikin air. Apa begitunya jamaah? Apa begitunya? Nyambung dikit. Ada orang mijit saya, mijit lemes, orang gondrong. Tapi memang kita nggak boleh menghina orang begitu jamaah ya. Lagi pijit-pijit pakai balsem, dia begini, dia bilang ke rumah, saya undang di rumah. Pak Haji katanya, dia bilang, kalau mau berkah Pak Haji, di samping kita sedekah sama manusia ya tukang ngamen, anak yatim dan sebagainya, ada yang paling abdol lagi Pak Haji. Dia bilang ini orang, dia nggak kenal saya, cuman dibawa sama temen itu. Apa mas? Ada yang nggak abdol. Lu kenal abdol loh? Ya paling apa tuh? Abdol tuh paling bagus ya Pak Haji ya. Sedekah makhluk Allah binatang Pak Haji. Lah, lu kok tahu? Misalnya kucing Pak Haji punya duit 5.000, beli aja ikan asin, aduk nasi, kasih kucing girang Pak Haji. Dah, hebat juga nih orang. Kucing gak bisa bahasa kita, tapi dia punya kuping Pak Haji. Bilang aja, kucing, dia ngajarin kita, ya kita diem lah. Singa diajarin sama anak ayam, diem aja. Jadi gimana ngomongnya? Udah beli ikan asin Pak Haji, di warteg banyak Pak Haji tuh ikan apa gitu, kembung ya. Kucing, aku punya niat mau beli ini, doain ya
biar berhasil. Saya begitu Pak Haji katanya. Saya punya HP, saya minta sama kucing kayak ayam kayak doain ya ayam. Dia denger. Dia makhluk Tuhan kan Pak Haji. Itu diajarin, iya benar juga. Makanya Nabi Sulaiman ngomong sama semut, iya kan? Dalam surat An-Naml, Nabi Sulaiman ngomong sama siapa? Sama semut. Kita kan kalau sedekah biasanya sama manusia. Jangan Pak Haji katanya, sama kucing, ambil kucing. Pak Haji beli ikan atau ikan nggak makan, jangan dibuang Pak Haji. Ya siap, nanti cuci tangan gampang. Ambil aja itu nasi, kemudian meng. Cing, doain ya biar berkah ya. Anakku mau kuliah nih, mau ini kerja biar cepet kerjanya ya kucing ya. Nggak apa-apa. Dia malah kucing dan ayam gak punya dosa. Ya, kucing, ayam, pernah gak dia ngeliat cewek? Agak. Apa begitu gitu saya terima tuh omongan. Bagus bener nih. Ya. Jadi kembali, tangan ini digunakan dengan hal yang baik, nilainya cakep. Tapi tangan digunakan dengan merusak, dinilai maksiat atau zina. Tanda tangan yang kagak beres. Orang koruptor itu kan zina tangan dia. Iya kan? Di mana zina tangannya? Ya itu kita lihat bagi bapak-bapak yang dulu pernah jadi pimpinan-pimpinan, maksiatnya bukan kaki nendang orang. Menandatangani hal yang menyimpang. Banyak banget tuh. Ya di gedung-gedung gede tuh yang pakai jas-jas rapi-rapi, dia zinanya bukan zina kaki. Kebanyakan mereka zina apa? Tangan tuh. Ya, tanda tangan. Termasuk tuh zina tuh. 2 tangan dinilai zina, bukan aja nabok, bukan mukul. Lebih daripada nabok dan mukul. Mengkhianati ini punya bangsa ini. Subhanallah, kemarin kita dengar di tabligh akbar dikupas masalah korupsi oleh Habib Rizik. Tahun baru. Bangsa ini udah, mohon maaf jamaah, kalau nggak dipelihara sama Allah udah rubuh. Makanya sampai Nabi mengatakan jangan sampai di antara 6 umatku, umat Islam mendapatkan penyakit bikin rubuh. Apa itu ya Rasulullah? Ghalabatud dain, terlilit utang. Rubuh, bencana, musibah, ambruk kalau kamu senang utang. Ada 6 tuh. Di antara ghalabatud dain, dililit utang, kebingungan, nggak ada ketentraman, takut ditagih. Udah ada orang kalau banyak utang udah hidupnya nggak lega di dunia. Ada yang nggak ke masjid? Dulu Pulan bin Pulan kena utang sama teman di masjid kita ini, pindah rumahnya. Pak, nggak kelihatan ke masjid lagi? Nggak Pak Ustaz. Di mana sana? Ketemu. Pak, dia punya utang masih Ustaz, belum bayar. Ya Allah. Dunia jadi sempit gara-gara seneng utang, nggak mau apa? Bayar. Jadi ini bisa ambruk apapun kalau kita senang utang. Ambruk ekonomi kita. Nanti satu saat lihat aja, ambruk di KPK dia akan ambruk dengan pakai baju loren. Nah, itu ambruk namanya itu. Ya enggak, jam 3 udah dijemput pakai mobil begitu tuh. Ambruk nama baiknya. Senang ngutang, nggak ada niat untuk bayar. Apalagi ngutangnya udah nggak tanggung-tanggung jamaah. Tanda tangan digunakan karena masih itu tanda tangannya masih berlaku. Waduh, asal ada tanda tangan, malaikat raqib di badan dia nanya, untuk tanda tangan apa ini? Kamu mengeluarkan duit sekian puluh miliar untuk bikin bangun masjid? Bukan, kata Atid bilang. Mau bantu keramik? Bukan, kata malaikat Atid bilang. Tanda tangan apa ini orang ini? Dia udah ada niat. Dia mau menyimpangkan, khianatkan ini bangsa dengan duitnya berapa? Ya, ratus miliar, udah triliunan. Di tanda tangannya serat. Nah, maksiat tangan itu. Kalau dihitung-hitung lebih kejam itu jemaah. Yang maling-maling motor, yang maling-maling kaca spion, namanya predikatnya maling. Tapi yang lebih daripada harga segitu bukan maling, nggak sopan kau bilang maling, koruptor. Jadi nggak kelihatannya apa? Kasar. Bukan maling, jangan maling. Kalau dikit maling, kalau banyak koruptor.
tangan tuh jamaah tuh. Makanya kalau ada orang nggak punya tangan, nah selamat dah. Apa? Banyak ini tangan nih. Maaf nih. Anak muda melakukan perbuatan onani pakai apa coba? Main catur, gaple, remi. Tangan kita macam-macam. Jadi yang namanya pelanggaran dinilai zina oleh Nabi, tangan digunakan untuk hal-hal yang demikian tuh jamaah. Itu namanya zina tangan. Yang ketiga termasuk dinilai zina. Zina apa itu? Ya, yaitu yang ketiga adalah wazinal ainain an-nadhar. Zina dua mata, kerjaannya memandang, lihat. Tapi ngeliat apa? Bukan lihat Quran, bukan lihat ustadz, bukan lihat kiai, bukan lihat orang tua. Itu mah nilai ibadah. An-nadhar ila Ka'bah, ibadah, mandangin Ka'bah dari jauh. Kita di tangga kedua, liatin orang pada pada tawaf, itu dinilai ibadah. Enak. Paling sekarang tangga ketiga, tinggi lagi kita lihat manusia Allah. Lihat Ka'bah dinilai ibadah. Yang kedua, nadrul Quran ibadah, lihat Al-Quran. Yang ketiga, nadrul abawain ibadah. Niat orang tua kita masih hidup, kita datang ke rumah dia, "Ma, sehat ya Ma?" "Alhamdulillah nak." "Kamu sehat juga dengan keluarga?" "Sehat." Lihat bapak datang itu cium tangan, lihat dua-duanya lagi duduk, "Ya Allah, gua ngalamin sekarang udah gede begini, bapak gua masih ada, ibu gua masih." Itu lihat orang tua dinilai ibadah. Yang keempat adalah ya nadrul rajuli ila mar'ati ibadah, memandang suami kepada bini. Bapak ibu udah meninggal, Quran di masjid kita bawa, Ka'bah mahal 30 juta untuk umrah. Bini kita di rumah ada kan tar? Nah, kita mah sini mah naik ke meja mah, gue pengen lihat muka lu. Paling kata bini kita, nah ini tumben-tumbenan nih, kenapa ini? Suruh naik ke meja, dia pengen lihat apa? Muka istrinya. Tumben Pak, Bapak mau lihat muka saya, kenapa? Enggak, tadi Ustadz mengatakan lihat muka. Bini dinilai apa? Ibadah. Suruh bini dah. Nah, bini bilang, "Ma, Papa kayaknya terakhir kan lihat begini ya." Jadi itu nilai ibadah. Ada yang nilai dosa. Apa itu? Iya, kepada perempuan yang bukan mahram kita dah. Cuman setiap yang dosa enak, sama setan cocok. Yang melanggar nih mata sama nafsu cocok, sama setan setuju. Mandang bini kita, ajak ke Indomaret atau supermarket misalnya, enakan lihat bini kita nenteng tas apa enakan yang di depan di kasir? Tuh, sama gua kalau itu. Yang mana nilai dosa itu enak dilihat. Tapi yang nggak ada dosanya, lihat istri, lihat anak. Jaga mata kita jamaah. Kacamata si hitam, bukan lihatin kemana-mana, lihat perempuan tuh. Aduh, sekarang maksiat mata banyak banget jamaah. Resepsi pernikahan di gedung-gedung kita lihat, waduh, botok banget tuh perempuan. Tuh ngapa pakai baju hitam ketat banget, Ustadz pakai peci, di belakang dia mau makan somai. Masa kita liatin kecap somai, kita liatin apa? Mata lagi jamaah. Jadi besok-besok atau hari ini kita perempuan cakep supaya terhindar ibu, bapak, jangan liatin perempuan mukanya, liatin jempol kita aja gini, supaya menghindari Jadi ada perempuan lihat begini. Kalau lihat perempuan sih enggak yang muda aja, yang tua sih insya Allah enggak begitu doyan. Tahu itu mata tuh lihat perempuan. Zuina linnas hubus syahwat minan nisa. Jangan dah, itu mengurangi nikmatnya ibadah. Sampai Nabi tanya, orang yang bisa menjaga matanya, Allah akan berikan nikmat ibadah, nikmat sujud, nikmat berdoa kepada Allah, sampai nangis terus nikmat ibadah. Orang yang suka melihat pandang-pandang maksiat, Allah cabut nikmat matanya. Enggak pernah nangis saat dia ingat sama Allah, enggak pernah sedih saat ingat orang tuanya. Kenapa? Nikmat ibadah dicabut. Kenapa? Matanya sering melihat hal-hal yang begitu. Boleh nih ya, kalau kita ke tempat-tempat, misal ke bank besok tuh, di bank kan itunya tuh petugasnya cakep-cakep. Nah, kita merem aja, merem. Ini rekeningnya Mbak, merem ya gitu. Pak ada nggak? Yang mana? Belaga-belaga buta gitu. Ya.
paling didorong sama bini kita, sok lo, gue pengen ngamalin ucapan guru gue di masjid kemarin, supaya mata kita terpelihara dari perbuatan dosa. Terakhir zaniyatun wahidatun, satu kali zina dilakukan tuhbitu amalan sab'ina sanatan, dapat menghapus 70 tahun. Ya Allah, 70 tahun udah haji, udah umrah, udah baca Quran, udah sedekah anak yatim, semua puasa, udah tahajud, 70 tahun ibadah diterima, habis gugur, bures, kehapus gara-gara zina sekali. Na'udzubillah. Jangan coba-coba dah, jangan dekat-dekat zina. Dibayarin kayak bayar kayak jangan-jangan. Sekali berzina ngapusin dosa yang diterima sama Allah 70 tahun kata Nabi. Habis gara-gara setitik apa tuh istilah? Rusak susu sepengki ya mana? Gara-gara titik itu tuh susu akhirnya kamu minum susu cakep itu dari mana Denko yang coklat, ditarik tai ayam dikit, diminum gak tuh susu? Gara-gara zina, ikutin nafsu, dibayarin sama temen. Siap orangnya begini, oke, sekali zina ente punya amal 70 tahun yang dulu habis. Sama juga HP udah terhapus, mana nih? Loh, nanti urusan sama Allah. Kenapa? Ya, mamin dan bin ba'da syirik, ada dosa yang lebih besar daripada syirik. Apa itu? Indallah, insyaallah, min nutfin, mengeluarkan air mani, ya, wada'aha, yang diletakkan air mani itu, air mani laki-laki, fi rahimin la yahilul lahu, di kemaluan perempuan yang belum dihalalkan oleh agama, yaitu berzina. Na'udzubillah min. Mohon maaf ya sampai sini jamaah ya. Mudah-mudahan Allah pelihara diri kita, anak-anak kita semuanya dalam keadaan selamat dunia maupun akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah, walhamdulillahi rabbil. Ya Rasulullah salamun ya rafi'a sya'ni wa daraji, ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji. Sekali lagi, ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.